Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahimin wa binasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi asmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulatillati hadidi. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa hijab wa tauba wa kafa bima minimah. Saat ini saya akan bahas tentang bagian satu ya, tentang mental miskin. Kebanyakan ini saya akan ajarkan bagaimana caranya Anda semua yang tadinya bermental miskin itu sebenarnya bukan dari fisik, sebenarnya itu berawal dari mindset. Ketika mindset itu udah terbentuk, intinya apa? Itu akan berpengaruh pada fisiknya nanti ke depan, termasuk sakit. Sakit itu kebanyakan sakit yang saya pelajari adalah pertama dari mentalnya dulu, dari mindsetnya dia, mindset sakit dulu, terus lama-lama akan menjalar ke tubuh karena dia tekanan stres, dia akan sakit hatinya segala macam-macam, dia akan berpengaruh pada tubuh sehingga nanti wujudnya adalah tubuhnya yang sakit, benar-benar sakit. Jadi miskin juga menurut saya itu paduannya hampir sama, mirip. Jadi intinya pertama mentalnya dulu. Jadi miskin bagi saya adalah yang harus dibenahi adalah mentalnya. Ini ketika Anda punya bermental miskin, terus mindsetnya miskin, itu akan susah. Tapi kalau ketika Anda punya switch off, bisa men-switch off bagaimana caranya Anda bermental kaya, insya Allah Anda akan lebih baik. Ini Jack Ma pernah mengatakan, orang terkaya di Cina ini pernah ngomong seperti ini, bahwa orang yang paling buruk untuk dilayani adalah orang-orang dengan mental miskin. Berikan saja sesuatu yang gratis, maka mereka akan berpikir bahwa itu sebuah jebakan. Katakanlah kita sedang menjelaskan sebuah bisnis kecil dan tidak membutuhkan modal besar untuk memulainya, maka orang bermental miskin akan berkata dengan mereka berinvestasi di situ, maka mereka tidak akan menghasilkan cukup banyak uang. Jadi, dan itu terjadi gitu. Nah, sekarang contoh, sering makan dulu ya. Sekarang contoh, saya pernah melakukan sesuatu bisnis di mana modalnya nol, malah dimodalin gitu. Karena banyak, posisinya kan sedikit-sedikit gak banyak itu. Jadi digratiskan malah gak jalan sob apapun. Jadi intinya ogah-ogahan gitu. Makanya sekarang ini saya, kalau Anda mau yang gratisan, contoh saya seminar. Mulai ke depan seminar saya jadi pejuang wakaf aja. Saya tarik wakaf aja sekarang ini. Lo bayangin loh, saya seminar di beberapa tempat tawarin 20-30 juta, saya malah tolak gitu. Dan sedangkan ke Anda, saya kemanapun Anda saya mau gitu. Gak usah mikirin biaya saya akan datang sendiri ke sana. Jadi alhamdulillah Allah memberikan banyak kebaikan dan saya bisa mampu. Ternyata apa? Ketika melakukan seminar, coaching segala macam itu ya nerimanya apa adanya aja. Terlalu apa ya? Terlalu hambar gitu. Beda ketika saya diundang sebagai pembicara di satu seminar bisnis dan itu mereka bayar mahal gitu. Contoh dulu pegawai Pertamina segala macam yang pensiun, saya 15 tahun 20 tahun lalu saya lakukan. Saya ngajar tentang entrepreneurship ya. Bagaimana caranya menimbulkan jiwa wirausaha, dan itu tambotnya luar biasa. Ternyata di antara orang-orang direktur itu yang S1 S2 di atas itu luar biasa dia ketika melihat talented entrepreneurship, bagaimana bisa talenta entrepreneurship bisa keluar gitu. Mereka antusias sekali. Beda dengan orang yang bermental miskin gitu. Udah digratiskan, kita ngumpul segala macam-macam, tanggapannya biasa. Setelah itu wah udah selesai. Jadi untuk itu makanya saya sekarang ini untuk kedepannya seluruh ini saya untuk seminar saya akan berbayar dulu. Tidak mahal memang, tapi semua hasil uangnya itu nanti dipakai untuk wakaf. Jadi wakaf untuk siapa? Nanti saya balikin lagi wakafnya. Untuk apa? Kita ada dewan wakafnya, kita balikin untuk ke Anda semua, bebaskan riba dan juga untuk modal kerja wakaf. Jadi itu yang akan kita lakukan. Termasuk bisnis Uber ini. Saya tawarkan Uber ini sebenarnya modalnya kecil sob. Malah nanti ke depan Anda saya modalin gitu. Luar biasa nggak? Cuman hanya beberapa orang-orang aja yang mau tertarik gitu. Beberapa orang nganggap biasa gitu. Sahabat-sahabat saya di komunitas saya ya biasa. Dipikir ini biasa ya karena gratisan mungkin segala macam-macam. Jadi terlalu meremehkan padahal kita membuat dengan begitu luar biasanya gitu. Awal-awal Uber berjalan itu malah saya gratiskan gitu. Tidak ada potongan 0% untuk supir segala macam, untuk driver 0% gitu. Sudah uang keluar banyak, sudah saya investasi besar, hasilnya apa? Nol, gak ditanggapi. Kan aneh gitu. Jadi
Saya bingung gitu loh. Saya cara mikirnya itu bingung. Sampai ya kenapa? Driver saya nolkan. Kita yang nanggung semua. Padahal untuk biaya operasional sebuah ojek online itu yang mahal apa? AV-nya mahal sob. Bisa puluhan juta, bisa ratusan juta tiap bulan. Coba Anda jalankan. Oh, Anda pikir murah? Nggak murah sob. Kita kerja untuk Google. Seolah-olah sebenarnya. Tapi ke depan mudah-mudahan saya bisa buat map sendiri. Insya Allah saya akan buat gitu. Saya gratiskan semua. Luar biasa nggak cuma. Jadi memang kalau yang biasa gratis. Cuman kadang kalau udah di bisnis mereka narik biaya. Dan itu besar pengeluarannya. Tapi ternyata apa coba tanggapannya? Drivernya nggak nyampe 200 orang, 300 orang. Padahal udah saya kebut, saya segala macam-macam. Promo luar biasa. Tapi ketika berbayar sekarang ini, saya potongan segala macam-macam dan lain-lain. Ternyata sekarang mulai naik loh. Dan alhamdulillah sekarang udah nyampe 5.000 drivernya. Saya yakin nanti bulan depan udah di atas 10.000 loh Agustus ini. Bantu sob. Dan ini sekarang kita tawarkan, saya nawarkan ke Anda semua, terutama para ibu-ibu menjadi manajer cabang gitu. Jadi Anda bisa malah Anda bisa membantu orang gitu. Tapi tanggapan itu pun hanya beberapa yang nyaut gitu dari sahabat saya. Padahal saya tahu sahabat saya orang hebat. Jadi kalau orang bermental miskin itu adalah melihat kalau gratis malah dianggap wah ini nggak berkelas, nggak bakalan saya dapat uang. Ini jebakan kayaknya nih, kayak Ridwan. Loh, jebakan apa sob? Saya ini udah berapa tahun di SKDA, foundernya SKDA sekarang ini. Saya minta pun nggak mau dari Anda. Saya seminar saya gratis sih. Saya datang, saya ke sana juga saya pakai uang saya sendiri. Apapun, bukan saya mungkin enggak gitu. Tapi ternyata how it works saya akhirnya belajar gitu. Saya diingatkan beberapa sahabat saya. Sorry ya, sembari makan ini dulu. Ini singkong. Nah, ternyata saya belajar sekarang ini. Tidak semuanya, tadinya saya double ya. Saya dikasih nasihat, saya nggak mau dengar tuh. Nggak bisa kok gratis ini. Bisa jalan. Sayanya bisa, tapi yang lain nggak bisa dukung. Malah sekarang ini malah gimana? Sekarang saya bisnis kan sekarang. Makanya SKDA untuk melakukan itu ada Uber untuk melakukan bisnisnya gitu. Dan itu kalau mental miskin, jadi masalah lagi gitu. Mental miskin tuh bukan orang miskin loh ya, sob ya. Kadang orang kaya juga bermental miskin, ini sama gitu. Jadi kalau kita contoh sekarang di Uber ya, kita tawarkan investasi dengan ukurannya yang kecil, malah biasa aja gitu. Sebaliknya kita menawarkan untuk investasi yang berukuran besar, saya akan tawarkan besar. Maka mereka kembali menjawab dengan tidak memiliki cukup uang untuk berinvestasi di bisnis tersebut gitu. Jadi emang udah miskin loh. Jadi pikirannya seperti itu. Dikasih murah nggak bisa, dikasih gede malah belak-belakan gitu. Sekarang saya rubah lagi Uber memang untuk jadi ini hebatnya Uber. Kita akan lakukan di Uber ini satu teknik di mana ini kita niatnya ibadah membantu orang. Jadi orang yang nggak punya jualan, nggak punya toko dibuatin ke digital semua dan itu per daerah lokali. Dan sekarang jalan dulu. Itu yang kita ngejar. Udah gitu saya mulai ke depan, mungkin ke depan pun saya mulai dengan orang jadi manajer itu tidak perlu modal, berapa perlu kita modalin sehingga mereka bisa jalan. Nah ini lagi coba nih dalam berapa bulan. Jadi kalau Anda mau gabung, saya perempuan gini ibu, bagus karena mulianya sebuah negara itu ketika ibu-ibunya hebat gitu. Bisa ini. Nabi pun ketika rapuh ketika menerima ini itu yang menguatkan adalah Siti Khadijah gitu. Bagaimana Siti Khadijah membangkitkan semangat. Perempuan tuh kuat sob. Jadi intinya itu. Nah Uber seperti itu cara kerjanya. Saya yang lemah itu saya angkat, malah kita modern. Dan alhamdulillah sekarang beberapa orang ibu-ibu, terutama yang emak-emak ya, yang laki-laki buka cabang 1, sewa ruko, yang emak-emak udah ada 3 ya. Beranikan diri nyewa tempat segala macam subhanallah. Ya nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang contoh sekarang ini ya. Biasanya kan di pandemi kan susah nih. Kadang-kadang kalau saya semua mencoba sob, apapun saya coba gitu. Contohnya ketika kita mengajak dia untuk memulai sesuatu yang baru, ini Uber kan baru, maka mereka akan menjawab mereka tidak memiliki pengalaman dan keahlian. Seperti itu. Padahal untuk ahli, dulu saya pernah ngomong tentang filosofinya GA. GA itu kalau melakukan sesuatu, manajer GM plastik itu pijak keuangan, itu hanya 3 bulan loh. Sisanya udah ahli gitu. Jadi kadang-kadang kita harus mencoba yang baru untuk melakukan sesuatu loh. Contoh saya juga di YouTube ya. Saya nggak kenal YouTube. Ternyata 6 bulan saya udah, kan aturan pas saya masuk 4.000 jam, 4.000 tayang, 1.000 subscriber. Itu 6 bulan, 7 bulan udah lewat itu.
Padahal saya kayak sekarang, saya YouTube mana saya bagus-bagusin. Saya makan ya makan, ngomongnya juga saya berantakan kadang-kadang. Pikiran saya loncat-loncat, saya tahu punya kelemahan. Pikiran saya loncat-loncat. Makanya harus pakai slide. Kalau suka pakai slide nggak bisa, kadang-kadang solid loncat-loncat. Saya banyak kekurangan, cara pronunciation saya nggak bagus kadang-kadang, segala macam, saya jalani aja apa adanya. Tapi ternyata apa? Alhamdulillah sekarang subscribe-nya udah hampir 50.000 dan sudah menghasilkan. Jadi kalau ini sekarang ini kita ajak mereka orang-orang ke bisnis baru di Uber ini, banyak yang padahal Uber ini kalau jalan, Anda bisnis menolong orang gitu. Orang diposting produk segala macam-macam dan kita berjamaah. Terus kalau dia ajak bisnis baru susah. Sekarang dibuka untuk bisnis tradisional, maka mereka akan jawab, bisnis tersebut terlalu sulit untuk dilakukan. Jadi tradisional sulit, Pak, saingannya banyak, Pak. Udah lama banyak orang yang pakai. Loh, sekarang ditawarin Uber ogah-ogahan. Tawarin bisnis yang udah ada existing, berat kata persaingannya karena yang lain udah kuat semua. Terus maunya apa gitu loh. Jadi ini perbedaannya orang miskin dan ini. Orang bermental kaya sibuk menjadi kaya itu. Orang yang bermental miskin sibuk terlihat kaya itu. Jadi biasanya orang egonya tinggi kadang-kadang, terlihat kaya itu. Saya saya punya motor itu sama istri saya sampai marah gitu. Kan ada motor tuh tinggal tulangnya doang gitu motornya. Itu saya senang banget sama mesin. Saya lebih senang itu daripada saya pakai motor yang bobber itu. Yang ini. Karena apa? Karena itu singkat, ringan, simple, irit lagi. Tapi ya itu saya bahagia. Tiap motor itu saya bahagia dan nikmati keindahannya. Mungkin beberapa orang yang bermental miskin akan pikir, wah kelihatan miskin. Enggak, sob. Saya malah bersyukur. Saya tiap saya narik motor gasnya itu saya bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan motor ini bisa menemani saya. Mungkin sampai kapanpun itu motor gak bakal saya jual atau saya kasih itu. Kenang-kenangan aja. Terus yang kedua, tadi orang kaya itu dia sibuk menjadi kaya gitu. Sedangkan orang miskin sibuk terlihat kaya gitu atau pura-pura jadi kaya gitu. Orang bermental kaya itu yang kedua, membeli fungsi. Orang yang bermental miskin membeli gengsi gitu. Jadi kalau saya motor ya fungsinya motor, nganterin saya ke masjid gitu. Kalau orang bermental miskin, gengsi, dia harus merek tertentu. Saya mohon maaf ya, bukan saya nggak bisa beli Harley beneran gitu. Karena apa? Ya bisa mampu, tapi saya mikir juga fungsinya gitu, perawatannya mahal. Saya pernah dulu ngerawat, mahalnya luar biasa itu. Ribet tuh. Saya orang yang nggak mau capek, motor gede gitu repotnya itu. Bensinnya mahal juga, habis juga ininya tuh boros. Ngapain gitu? Sekarang yang biasa-biasa aja gitu. Terus jadi orang kaya itu membeli fungsi, orang miskin membeli gengsi. Saya baju bagus-bagus ini, itu alhamdulillah istri saya yang melakukan gitu. Sebenarnya saya baju biasa aja nggak masalah, nggak udah merek nggak masalah gitu. Tapi namanya istri kadang nggak, Mas pakai ini ya combine dua-duanya. Tapi kalau saya terlalu mahal saya nggak mau. Terus orang bermental kaya membuat uang bekerja untuknya gitu. Orang bermental miskin bekerja untuk uang gitu. Banyak orang itu bekerja untuk uang gitu, sampai ngelupakan sholat. Jadi orang bermental kaya enggak, uang bekerja untuk saya, sorry ya. Coba tanya ini saya jarang ngantor ke GM saya, jarang. Bayangin loh, bagaimana mau ngantor saya dari pagi subuh, saya duha di masjid, jalan sampai sekarang nih jam berapa nih? Udah jam 8. Nggak lepas tuh. Ini dari ini, dan saya udah mandi dari pagi, seger. Bangun pagi jam 3:30 tuh, mandi dulu, seger. Jadi terus saya ngantor sejam paling. Datang kantor sejam balik lagi, dan tiap hari kagak. Jadi orang datang sini, saya rumah juga nggak mau diganggu karena ini untuk ibadah. Contoh kemarin anak saya minta ke Taman Edelweiss, ayah Taman Edelweiss bagus itu. Ya udah, daripada kerja Taman Edelweiss jalan siang-siang, nggak masalah. Nyenengin anaknya, apa yang dia butuhkan, yang dia inginkan ya saya penuhi. Kapan lagi kalau nggak sekarang gitu. Sekarang mereka minta kemana, ya udah saya jalanin gitu. Jadi uang itu kalau bagi orang miskin itu waktu soalnya udah habis gitu. Saya kadang bingung lihat orang kerja siang malam pagi-pagi udah segala macam-macamnya. Tapi hasilnya gitu aja. Saya dulu sob ya. Saya dulu punya karyawan di atas 100 tuh. Kerja hampir siang malam mikir aja. Hasilnya ya gitu juga. Omsetnya gede, pengeluarannya gede karena riba waktu itu memang. Tapi sengsara gitu, nggak ada happy-happynya. Sekarang alhamdulillah. Jadi itu dulu. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.